Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rastika Sari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dengan semangat berkurban dan berbagi, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin tertanda manajemen Pehtem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan juga besar saya, Partai PKS secara Aceh ya, level provinsi maupun Kota Banda Aceh, saya pikir harus bisa mengintervensi dalam tanda kutip supaya ini ditolak anggaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan don tamu Pehtem lom uronyo ba edisi Senin 19 Juli 2021, tepatnya di episode ke-57. Insya Allah besok sudah lebaran haji. Mohon maaf lahir dan batin, saya mewakili seluruh tim Pehtem pastinya pemirsa. Dan rekan lon, kita masih membahas hari ini mengenai fasilitas-fasilitas fantastis. Kali ini kita akan membahas dari rumah ketua DPRK, rehab rumah senilai sebesar 2,7 miliar itu totalnya. Kita bisa akses bersama dari layanan pengadaan secara elektronik LPSE. Di sini kita bisa akses di lpse.bandaacehkota.go.id. Jadi di anggaran 2020 Rakan Lon itu rehab dan interior rumah rumah dinas ketua DPRK itu sekitar 1,6 miliar. Lalu kemudian di tahun 2021 kita juga bisa akses di sana, itu ada renovasi rumah jabatan ketua DPRK Kota Banda Aceh ada sekitar 2,7 miliar. Di tengah kondisi yang ada, di tengah kondisi ekonomi yang tepat kita Rakan Lon, kita akan membahas ini dengan Bang Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh. Assalamualaikum Bang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, terima kasih sudah ke Pehtem. Hanya Pehtem uronyo Bang. Di tengah kondisi yang kita masih berusaha untuk terus bangkit Bang. Ekonomi kita masih lesu. Tapi di sisi lainnya, ini fasilitas fantastis. Hari ini dari kita keluar dari rumah ketua DPRK senilai 2,7 miliar. Seperti apa mata melihatnya? Ya, kalau kita lihat dengan kondisi rumah hari ini ya, rumah dinasnya dan juga kalau kita lihat dengan anggaran yang dialokasikan, ini kan tidak sebanding ya, karena kalau anggaran 2,7 miliar itu kan bagusnya kan bangun baru. Nah, di sini sebenarnya publik juga bisa menilai sejauh mana soal sense of crisis ya, ataupun kepekaan penyelenggara negara dalam hal ini Ketua DPR Kota Banda Aceh, apakah ini berani menolak atau tidak. Dan kalau istilah kami bilang, kalau berani menolak ini sangat populer. Tapi jarang sekali kita nemukan soal alokasi anggaran semacam ini itu diterima saja. Artinya Pak Fahri terima saja? Ya, kalau kita lihat kan proses realisasinya kan sedang berjalan. Nah, harapan kita Ketua DPR ya harus menolak ini secara tegas dan itu diumumkan ke publik. Karena kan jangan dilihat bahwa kalau dari keseluruhan APBK Kota Banda Aceh kan 1,3 triliun ya. Jangan dilihat soal bahwa banyaknya anggaran, tapi sejauh mana pemanfaatan anggaran ini kepada publik, khususnya ke warga Kota Banda Aceh. Nah, kondisi sekarang kan Kota Banda Aceh ini ya sudah hampir 4 bulan ya, walaupun tidak terus-menerus dalam kondisi merah ya, pandemi COVID-19. Nah, artinya warga Kota Banda Aceh, kondisi sekarang kan ya dengan kondisi harus bertahan hidup secara ekonomi, bertahan hidup dengan kondisi ketakutan dengan pada masa pandemi ini sekarang, di mana tiap hari mereka menerima laporan ataupun mengetahui bahwa ada orang meninggal akibat COVID-19 ini. Jadi dalam kondisi keresahan ini, saya pikir bukan masanya ataupun memanfaatkan situasi, terutama para elit politik di Kota Banda Aceh. Tapi bagaimana anggaran yang sudah disahkan ini untuk tahun berjalan 2021 ini benar-benar diterapkan soal alokasinya ke kondisi masyarakat. Artinya terutama dalam kondisi ekonomi ya. Nah, apalagi misalnya Kota Banda Aceh ini kan kalau kita lihat kan kecil ya. Kecil walaupun jumlah penduduknya lumayan banyak.
Nah, tetapi dengan kondisi bahwa kita lihat bahwa fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh elit politik itu kan tidak sebanding dengan apa yang mereka berikan dengan kondisi masyarakat hari ini. Tidak sebanding. Ya, tidak sebanding saya pikir, karena anggarannya kan berbasis kinerja. Jadi apakah itu eksekutif maupun legislatif dalam hal ini kita bicarakan, ya saya pikir anggarannya berbasis kinerja. Tidak dengan kondisi bahwa pandemi begini, warga dalam kondisi harus bertahan, dalam kondisi ketakutan, kita ya lebih leluasa. Karena ini kan kebijakan anggaran sebesar itu saya pikir ya jelas masuk dalam pemborosan anggaran. Di mana indikatornya tidak sebanding, Bang? Apa kemudian hal yang bisa kita lihat? Kalau kita lihat dalam konteks ekonomi warga Kota Banda Aceh, rata-rata kan mereka hidupnya kan tidak berketergantungan dengan pemerintah, terutama bagi para pedagang. Ya kan, dan itu pedagang juga dari luar Kota Banda Aceh yang tinggal di sini. Tapi dengan kondisi soal pelayanan publik, soal dengan kondisi kemiskinan, saya pikir Kota Banda Aceh juga masih ada. Jadi itu tidak bisa ditutupi. Nah, di satu sisi, apakah misalnya hari ini keluhan-keluhan ataupun problem-problem yang dihadapi oleh publik, terutama pada masa pandemi ini, terutama dari sektor ekonomi, apakah ini sudah tersahuti dengan normal ataupun ideal? Nah, sehingga DPR dalam ini ketua berani menerima alokasi anggaran untuk rehabilitasi rumah dinasnya sampai 2,7 miliar. Karena kalau kita lihat dengan anggaran di 23 kabupaten ya, level kabupaten ya, terutama dalam alokasi anggaran untuk rehab ataupun pengadaan alat-alat di dalam rumah, saya pikir ini angka paling tinggi di 23 kabupaten untuk tahun 2021. Rata-rata berapa? Ya, rata-rata kan paling tinggi itu 1,2. Paling tinggi DPR Aceh misalnya, ketua DPR Aceh aja cuma 1,2 ya kemarin ya. 1,2 miliar. Dan ini bayangkan 2,7 miliar. Karena kan tiap tahun ini dialokasikan. Makanya sebenarnya kita butuh political will dari ketua ini untuk menolak secara tegas, dan itu bila perlu diumumkan ke publik. Saya pikir itu sebuah kebijakan yang sangat populer, dan itu sebenarnya menjadi harapan publik hari ini. Bang Alfian, Rakanlon, dan kita juga perlu tahu nih bagaimana sistem penganggarannya, bagaimana kemudian Anda juga tadi sempat mengatakan mengambil kesempatan para elit ini. Dengan kondisi yang ada, gimana mereka bisa mengotak-atik angka ini sampai sebesar ini? Ya, karena kan proses perencanaan ini sebenarnya kan mulai dari musrembang level gampung atau desa, mulai musrembang level kecamatan, dan sampai pada proses pembahasan di tingkat DPR, dan terakhir proses pembahasan juga di dua pihak antara eksekutif dan legislatif, yang terakhirnya adalah adanya pengesahan secara anggaran yang harus akan digunakan. Nah, proses pelibatan publik ini kan saya pikir ya tidak maksimal ya. Proses artinya gini. Tidak maksimal dilibatkan. Kalau misalnya pun dilibatkan kan, publik hari ini kan tidak melihat secara detail bahwa bagaimana belanja yang dimiliki ataupun dialokasikan oleh eksekutif maupun legislatif sendiri. Tapi publik ya paling menuju ke soal bagaimana pelayanan di lingkungan mereka itu maksimal. Nah, akan tetapi kita tidak cukup melihat semata-mata bahwa dalam proses perencanaan ini bahwa untuk publik sudah cukup. Saya pikir itu bukan jawaban dari para elit ya, tapi untuk memastikan itu saya pikir ya dari publik sendiri, apakah fasilitas ataupun pelayanan yang mereka dapatkan hari ini sudah cukup atau memang itu perlu perbaikan ataupun perlu ada kebijakan anggarannya. Artinya siapa kemudian yang mengeluarkan angka 2,7 miliar untuk rehab rumah dinas? Saya pikir ini kan berdasarkan kesepakatan. Karena kan gini, pola sekarang di pemerintah itu eksekutif dan legislatif ini kan politik anggarannya kan sangat kental. Jadi tarik-menarik anggaran biasanya gini, kalau kepala daerahnya, kalau istilah kami bilang kepala daerahnya sudah jago dalam anggaran, yang penting bagaimana memastikan kemauan dalam tanda kutip secara anggaran DPR-nya sudah terpenuhi, jadi ya dia akan aman. Sudah jago dan kemauan ini tanda kutip ini Bang? Ya, artinya DPR kan juga punya kemauan anggaran yang sangat besar. Artinya tidak hanya soal rehabilitasi terhadap rumah dinas, tapi juga biaya perjalanan dinas, biaya reses, tunjangan. Nah, belum lagi mereka juga mengelola dana pokir. Jadi kalau misalnya dana-dana ini belum selesai, ya kebiasaan mereka kan buat gaduh. Tapi bagaimana soal alokasi anggaran untuk publik, mereka kan juga nggak ngotot-ngotot amat soal ini. Ini sebenarnya yang menjadi ngotot ke hal-hal belanja pribadi. Iya, kalau kita lihat
itu sudah menjadi tren sebenarnya. Makanya kita tidak melihat bahwa mereka sudah alokasikan anggaran untuk publik cukup besar, tidak melihat itu, tapi bagaimana anggaran fasilitas mereka. Makanya saya bilang tadi, kalau anggaran sebesar 2,7 miliar untuk perbaikan, ya bagusnya dibangun baru. Yang kedua, Kota Banda Aceh berarti menjadi kota yang tahun 2021 ini adalah yang paling besar mengalokasikan anggaran rehabilitasi untuk rehab rumah dinas dibandingkan dengan 22 kabupaten lainnya yang ada di Aceh hari ini. Banda Aceh paling tinggi. Iya, paling tinggi. Bang Alfian, ini menarik juga kemudian kita bahas dengan kondisi yang ada, Bang. Di tengah kondisi serba susah ini, apalagi yang mata lihat dari kondisi-kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, Bang? Pemerintah kan selama pandemi ya, proses penekanan kepada publik bahwa tidak, apalagi ini kondisi Kota Banda Aceh kan statusnya PPKM ya. Ini kan soal penekanan bahwa ada pembatasan yang serius, yang itu juga kebijakan dari negara. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya adalah, ya dampak paling besarnya adalah soal ekonomi. Nah, apakah misalnya pemerintah kota hari ini ataupun DPR sendiri sudah melakukan proses evaluasi bagaimana tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, yang itu memang penting sekali dialokasikan. Misalnya ya soal dana hibah bansos ya, biasanya yang itu menjadi jalur resmi yang itu menjadi andalan dari pemerintah. Nah, apakah ini disalurkan? Polanya bagaimana? Pengelolaan anggarannya apakah cuma sekedar kasih sembako ataupun pasar murah? Saya pikir tidak cukup. Karena pandemi ini bukan pada masa kondisi bahwa kayak misalnya Aceh pasca gempa kemarin, ya kan? Bukan bantuan langsung. Ya, tapi kalau pandemi ini kan soalnya ruang gerak publik ini kan terbatasi. Dan juga apalagi misalnya kayak saya bilang tadi bahwa masyarakat ataupun warga Kota Banda Aceh ini juga rata-rata ya juga hidupnya di berdagang. Oke. Nah. Baik, Bang Alfian, kita akan lanjut lagi, nanti kita akan saksikan dulu. Jangan kemana-mana rekan Lon, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anaradeski, Ketua DPC Partai Hanura Kota Banda Aceh, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dengan semangat berkurban dan berbagi, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Lon, hari ini PTM dikirimin kerupuk kemplang, ini asli dari Palembang, gurih banget, enak banget. Dan apalagi sekarang di kondisi di rumah aja, kita memang tetap harus jaga protokol kesehatan. Jadi mungkin buat yang mau makan nasi, jadi silahkan aja, nih memang enak banget, bisa nemenin buat kita makan. Terus kita juga bisa nyemil-nyemil sama ini. Jadi selain rasanya yang original, juga ada yang balado. Jadi langsung aja cek Instagramnya di fitrieka_vesi atau juga bisa di WA 082166346655. Enak banget, langsung dari Palembang. Jadi buat yang kangen sama kerupuk-kerupuk kemplang, kerupuk ikan tenggiri, langsung aja cek Instagramnya Sugoi di fitrieka_vesi atau juga di WA di bawah ini. Thank you Vesi, sukses usahanya. Baik rekan Lon, kembali lagi kita masih dengan Bang Alfian. Kita membahas bagaimana dengan kondisi hari ini di tengah kondisi serba susah. Ketua DPRK Kota Banda Aceh rehab rumah dinas senilai 2,7 miliar. Tadi sebelum break itu ada penekanan ya Bang, bahwasannya misalnya penyaluran bansos itu juga harus dilihat misalkan. Ya. Dan apalagi Bang kemudian yang mata lihat yang akhir-akhir ini kondisi yang harus transparan lah kondisinya Bang. Ya, yang paling penting kan soal urgensinya terhadap alokasi anggaran rehabilitasi rumah dinas ini. Apakah ini urgen, mendesak? Nah, karena kan bicara urgensi ini tidak hanya semata-mata bahwa kalau bicara urgen ya urgen, tapi ada skala prioritas kalau dalam penganggaran daerah. Nah, dibandingkan misalnya dengan kondisi warga menghadapi pandemi, apalagi Kota Banda Aceh dengan statusnya PPKM, apakah ini memang urgen? Ini pertanyaan mendasar dengan alokasi anggaran sebesar itu untuk rehab rumah dinas Ketua DPRK.
Nah, kenapa tidak dana ini diperuntukkan yang lebih besar untuk penguatan ekonomi masyarakat pada masa pandemi ini? Saya pikir itu yang intinya yang menjadi harapan kita. Makanya ya soal political will ya, soal etik ya. Ini kan soal etik. Walaupun secara aturan ya memang itu dibenarkan, tapi soal etika, apakah ini mau kita lakukan? Dan ini juga berimplikasi besar sebenarnya kepada publik. Artinya apa? Ketika publik tahu dengan kondisi warga ataupun mereka hadapi begini, ya berarti mereka sama saja ternyata politisi-politisi ini. Artinya dalam kondisi pandemi begini, mereka berarti dalam soal anggaran ya jor-joran untuk mereka kuasai. Dan yang saya pikir secara etika publik ini sama sekali tidak dibenarkan. Dan masyarakat rasakan ini sama saja semua politisi. Ya akhirnya kan begitu. Tapi kalau misalnya oke, alokasi anggaran ini Ketua DPRK menolak secara tegas bahwa dia melihat bahwa hari ini fasilitas yang ada sudah lumayan cukup. Saya pikir ini luar biasa. Dan harapan ini sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh publik. Ketua DPRA kemudian kemarin kita juga bahas di PEHTEM tidak tahu dan dia menolak kalau seandainya itu karena memang tidak dibutuhkan. Gimana dengan Pak Farid? Anda juga? Ya saya pikir kan sama juga kan dia punya kewenangan untuk menolak itu. Dan anggaran itu bisa dialokasikan untuk belanja publik ya, terutama dalam penguatan ekonomi. Kalau sekarang yang paling mendesak itu adalah penguatan ekonomi karena seluruh sektor dan seluruh lapisan elemen masyarakat saya pikir semua dampak ekonominya sangat besar hari ini. Itu sebenarnya yang menjadi prioritas. Bukan bahwa kalau misalnya ini dipaksakan juga kan, saya pikir perlu juga kalau dalam pola kami ataupun track kami ya perlu juga siapa yang akan mengerjakan ini. Apakah ini ada upaya untuk keuntungan pribadi ataupun ada potensi manajemen komitmen fee terhadap pembangunan rumah ini. Jadi kita perlu melihat ke sana lagi. Mata juga melihat ini bisa jadi nanti juga tidak real gitu ya Bang, disalah gunakan. Iya, artinya kan ketika soal masuk wilayah pengadaan barang dan jasa kan sistem pemerintah kita kan masih korup. Terutama jaminan bahwa di proses lelang itu tidak ada komitmen fee, saya pikir publik nggak percaya kalau nggak ada komitmen fee. Nah, komitmen fee itu adalah pidana korupsi. Nah, makanya publik akan melihat ke sana kalau ini dipaksakan nanti. Nah, jadi siapa terutama rekan yang bangun, apakah ada konflik kepentingan atau memang alokasi anggaran besar-besar semacam ini dengan kondisi ini karena dianggap publik tidak peduli karena mereka dengan keresahannya mereka sendiri, ya jadi mudah untuk melakoni terhadap dana-dana banjakan. Salah satu contoh ya soal rehabilitasi rumah ini. Jadi manfaatkan saja situasi yang ada. Iya, karena kan pola elit sekarang kita kan begitu. Makanya implikasi yang paling besar bahwa krisis kepercayaan akhirnya ya, krisis kepercayaan publik. Jadi ya istilahnya kan mereka enak-enak saja, sementara kita hari ini dalam kondisi ketakutan, ketidakpastian, dan juga kondisi ekonomi runtuh. Mata-mata lainnya apa yang Bang dilihat dengan kondisi yang ada Bang? Transparansi di Aceh seperti apa yang mata lihat? Ya, kalau secara transparansi kan ya memang sekarang kan ada sirup ya, ada LPSE ya. Kalau kami juga ada buat aplikasi open tender ya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, akan tetapi soal bahwa tata kelola anggaran ini, terutama dalam proses porsi alokasi anggaran. Nah, apalagi misalnya kalau menyangkut di DPRK bukan hanya soal bahwa rehab rumah, juga pengadaan mobil kan, hampir 900 juta ya. Nah, ya kalau kita lihat kondisi geografis Kota Banda Aceh kan saya pikir sangat kecil ya wilayahnya ya secara geografis. Saya pikir ya nggak perlu mewah-mewah. Sekedar bahwa standar mobil operasional dan itu mudah untuk bekerja, saya pikir sudah cukup. 900 juta mewah, Bang? Ya, kalau 900 juta saya pikir sudah cukup mewah ya. Dan artinya jangan juga ada kesan bahwa berlomba-lomba ya. Kalau eksekutif melakukan pengadaan begini, legislatif juga melakukan pengadaan yang seimbang. Dan ya apa istilahnya, jangan ada dalam otak. Ini pertandingan ceritanya, ya, artinya gini, mobil mewah. Jangan ada kesan di otak kita itu kan bahwa, oh ini kan nggak pantas lagi kita naik. Tapi Anda harus ingat bahwa dana itu bukan dari warisan orang tua kita, tapi itu adalah dana publik yang itu digunakan secara efektif, ekonomis, dan transparan. Apalagi di kondisi hari ini. Iya, benar. Di kondisi pandemi saat sekarang, memang masyarakat sangat perlu bantuan. Iya, benar. Oke, Bang. Lainnya, Bang, kemudian yang mata lihat, ini baru rumah dan kendaraan dinas.
Bang. Yang memang harganya cukup fantastis. Apalagi Bang yang kita perlu tahu dari transparansi keuangan nih. Yang paling besar kan soal anggaran yang untuk dia kan ada anggaran untuk level eksekutif ya, ada anggaran untuk di legislatifnya. Nah, begitu juga misalnya kalau di DPR kan ada pokirnya. Nah, ada pokir. Nah, pokir ini adalah salah satu anggaran banjakan kalau istilah kami bilang bahwa yang potensi terhadap pidana korupsinya sangat besar. Nah, karena tiap proses pencairan dana pokir ini kan ada komitmen fee-nya. Ya, kalau istilah kasar kita bilang ya terjadi pemotongan di mana-mana. Tidak ada, saya sampai hari ini belum percaya kalau misalnya dalam pengelolaan dana pokir ini tidak ada pemotongan. Tetap ada pemotongan. Nah, jadi, dan ini publik juga sudah sangat tahu soal ini. Nah, kalau dalam konteks kebijakan, Mata sendiri sampai kapanpun menolak dana pokir ini karena tidak punya dasar hukum yang kuat. Kalau misalnya hari ini DPR menganggap bahwa ini adalah dibenarkan, itu soal tafsir saja sebenarnya. Tapi dalam alokasi anggaran secara regulasi tidak ada pernyataan secara tegas bahwa DPR bisa mengelola anggaran. Karena mandat DPR itu cuma 3 ya, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Bukan berarti penganggaran bahwa mengambil alih peran eksekutif. Ya makanya saya bilang tadi terjadi politik anggarannya sangat kuat antara eksekutif legislatif. Jadi kalau kepala daerahnya paham sekali psikologi DPR, berarti apa kemauan DPR kita penuhi dulu. Nah soal nanti kita itu akan aman. Tapi kalau misalnya posisi DPR keinginan secara anggaran DPR belum dipenuhi, ya bisa-bisa APBK-nya nggak disetujui. Dan memang ruang-ruang korupsi sangat lebar. Iya, sangat lebar. Apalagi misalnya sektor hibah dan bansos ya. Sektor sekarang kan korupsi paling besar itu sektor PBJ ya, pengadaan barang dan jasa. Sektor itu sangat besar. Nah, yang kedua soal sektor hibah dan bansos. Hibah dan bansos ini juga masuk di dana pokir di DPRK. Selanjutnya ya bantuan-bantuan yang sifatnya secara darurat ya, itu juga potensi tindak pidana korupsi ya. Darurat dalam arti kata kayak semacam pandemi ini darurat ya secara nasional malah kan. Begitu juga misalnya ada bencana alam misalnya, dan potensi juga terjadi markup karena kan kita juga melakukan monitoring peradilan ya, kasus-kasus yang sudah masuk pengadilan itu rata-rata memang wilayah-wilayah potensi korupsi yang saya sebutkan satu persatu tadi. Jelas ya, mantan Mensos Bang udah di KPK. Iya, makanya kan harapan kita ya, saya sangat berharap sebenarnya ini ditolak secara tegas dana yang 2,7 miliar ini, karena ini sangat besar. Pak Farid menolak Pak? Ya saya pikir harus ditolak. Jadi ini kan sangat mencederai rasa keadilan masyarakat kondisi hari ini. Jadi ya jelas-jelas tidak patut saya pikir kalau sebesar ini dialokasikan. Apalagi kalau ditolak menerima dengan kondisi, saya pikir kan masih ya secara kepekaan orang kan menganggap selama ini ketuanya kan ya pasti ini nggak mungkin sebanyak ini kan, tapi faktanya kan ini. Nah kalau misalnya dibilang nggak tahu, saya pikir ini ya pernyataan pembodohan kepada publik. Kalau Pak Fred bilang nggak tahu itu pembodohan? Iya pembodohan, kayak termasuk misalnya pernyataan dari Ketua DPR kemarin, saya lihat itu pembodohan, nggak mungkin. Karena secara kewenangan dia wajib untuk mengecek, Rp1 pun harus ngecek. Otoritasnya jelas secara aturan. Artinya kalau Pak Farid nggak tahu, ini pembodohan publik? Iya, pembodohan publik. Karena itu kewajiban dia. Apalagi ini untuk alokasikan untuk rumah dia. Pasti dia udah tahu duluan. Oke. Pak Farid dari partai apa, Bang? Ya, PKS ya. Oh, PKS. Baik. Bang Alfian, kerja-kerja mata lain apa, Bang, yang belakangan? Mungkin saya mau nambahkan ya. Oke, silakan. Dalam hal ini harapan juga besar saya partai PKS secara Aceh ya level provinsi maupun Kota Banda Aceh, saya pikir harus bisa mengintervensi dalam tanda kutip supaya ini ditolak anggaran ini. Artinya partai juga bisa? Iya, punya kewenangan itu. Saya pikir secara internal mereka kan punya kewenangan, karena kan ini juga menjadi trust ya, bagaimana membangun trust partai, bagian trust saya pikir ini. Karena jangan sampai ketika publik sudah menyimpulkan oh ternyata sama saja, itu kan bahaya. Implikasinya bukan hanya soal kepada personal ketua DPRK, juga implikasinya ke partai politiknya juga kan itu.
Itu yang paling penting. Kita masih berpikir positif, Bang. Kalau Iya. seandainya ditolak nih, kalau seandainya uang 2,7 miliar ini ditolak, kemudian itu bisa apakah langsung bisa dianggarkan untuk Ya, nggak bantuan bisa. sosial? Dia kan harus ada perubahan ya. Potensi terjadi perubahan APBK Kota Banda Aceh, saya lihat juga ada. Ya, artinya di perubahan anggaran ini bisa dialokasikan ke sektor ekonomi misalnya, atau sektor Bisa di sosial tahun lainnya. Ya bisa, karena peluang untuk perubahan ada untuk APBK Kota Banda Aceh tahun 2021 ini. Baik, Bang Alfian, terima kasih sekali Bang, udah sharing-sharing sama Pehtem Bang. Terakhir Bang, penutupnya untuk rekan Pehtem, silahkan. Ya, harapan kita dalam kondisi pandemi begini ya, yang pertama kita tetap menjaga prokes, yang kedua kita juga harus aktif untuk mengawasi anggaran-anggaran daerah. Karena yang perlu saya tekankan di sini bahwa pemilu di 2024 ini adalah peluang terbesar di mana kita tahu bahwa pemilu adalah memerlukan biaya segar yang sangat besar ya. Tapi di satu sisi selama masa pandemi COVID-19 ini sumber-sumber pihak swasta ini kan menjadi kelesuan. Nah, artinya peluang orang mensasar anggaran APBA, APBK untuk modal politik di 2014 itu sangat besar, dan itu juga terjadi potensi besar tindak pidana korupsi. Artinya dana APBA ini rentan sekali. Iya, Dana anggaran pemerintah. makanya kan publik kita berharap bahwa tetap mengawasi, tetap aktif walaupun dalam kondisi pandemi. Baik, harapan kita bersama pastinya Bang, semua tetap pro rakyat ya Bang, walaupun memang ya digunakan secukupnya saja. Iya, untuk, benar. Karena kan prinsip peluang penggunaan anggaran daerah itu yang pertama efektif, efisien, ekonomis, dan transparan, Baik, termasuk efektif. akuntabel. Baik, efektif, ekonomis, efisien, transparan, akuntabel. Iya, Itu dia prinsip iya. pengelolaan Anggaran daerah. Iya. Baik, Bang Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Mata. Terima kasih banyak sudah ke Pehtem, Bang. Insya Allah Iya. jika ada waktu lagi, Bang, mampir lagi, Bang, di Pehtem. Ya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Anda, rekan Lun. Subscribe yang belum, komen-komen yang positif. Kami tunggu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Adha.